Halo semuanya, selamat datang di video saya yang isinya bukan gosip artis, tapi gosip yang lebih mahal. Gosip anggaran negara. Hari ini kita bahas satu hobi mahal yang digemari pejabat. Namanya korupsi. Ini satu-satunya kejahatan yang pelakunya bisa pakai jas mahal, masuk TV dan masih dipanggil yang terhormat. Padahal kalau maling ayam dipanggil, "Hei maling!" Kalau maling uang rakyat dipanggil, "Silakan duduk pak." Kita telat bayar UKT 1 hari ditegur. Mereka telat balikin 10 miliar. Masih sempet branding. Kali ini kita bahas dampak korupsi, ancaman terhadap kemajuan bangsa. Gimana korupsi pelan-pelan bikin negara ini jadi negara kos-kosan bocor. Korupsi itu dampaknya bukan cuma di angka, tapi di hidup kita sehari-hari. Kenapa jalan berlubang? Karena anggarannya ikut masuk lubang juga. Kenapa sekolah bocor? Karena dananya kepake buat studi banding ke Bali. Rumah sakit antri panjang, tapi pejabatnya posting, "Healing dulu ya guys." Kita ini hidup di negara di mana rakyat disuruh sabar, sementara uangnya disuruh jalan-jalan. Korupsi itu kayak nyedot bensin motor tetangga. Motornya mogok, yang nyedot jalan terus. Uang rakyat harusnya buat sekolah, rumah sakit, jalan masa depan. Tapi malah berubah jadi tas istri, jam tangan, villa, dan healing ke luar negeri. Rakyat disuruh hidup sederhana. Pejabat hidupnya sederhana kaya raya. Yang paling sedih dari korupsi itu bukan cuman uangnya hilang, tapi harapan orang kecil ikut hilang. Ada anak pinter gak bisa kuliah, ada orang sakit gak bisa berobat. Sementara di sisi lain, ada yang bingung, mobil ketiga enaknya warna apa ya? Ini bukan soal iri, ini soal yang miskin disuruh ikhlas, yang kaya disuruh sidang. Kita ini aneh. Negara yang kalau maling sendal langsung dihakimi, tapi kalau maling triliunan, kita tunggu proses hukum ya. Koruptor itu unik, masuk penjara, berat badannya malah naik. Kita kalau masuk kosan murah, langsung stres. Mereka masuk lapas, kayak masuk hotel bintang 5. Aneh tapi nyata. A few moments later. Tapi tenang, negara ini belum kiamat. Selama masih ada orang jujur, walaupun jumlahnya kalah sama yang licik. Perubahan itu nggak selalu dari pejabat, kadang dari kita yang nolak nyogok, nolak main belakang, dan nolak titip absen. Karena korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi mental. Ingat, korupsi itu bukan cuma nyuri uang, dia nyuri masa depan, harapan, dan mimpi satu generasi. Kalau mau negara ini maju, jangan cuman minta pejabatnya jujur, kita juga harus jujur, walau nggak ada yang lihat. Karena Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, cuma kebanyakan yang kepintarannya dipakai buat kabur dari tanggung jawab. Saya Leksi Hilman Firdaus pamit undur diri. Kalau video ini kurang menarik dan kurang dimengerti, mohon dimaaf karena saya tidak pandai mengedit. Jika sebaliknya menyukai, I love you. Hehehehe.
Jika bukan viral sebagai jembatan, mustahil perkara korban dihentikan. Korban kilometer 50 disurgakan, pelaku bengis dianugerahi kebebasan. Petinggi laksana Tuhan berkafir ulama, ulama bermuka pujangga, pujangga pakar berongrong kesadaran berasas sabda kebohongan. Media musuh rakyat kampanyekan kehinaan, kultuskan perusuh laksana Tuhan. Dikotomi sadar dan alpa, lantas sadar diceburkan pada lumpur pekat peraduan. Kemudian dibantai bersenjatakan arit palu di kolam perjudian. Sebab tuan tanah bangsa termakan topeng kesederhanaan.